Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kami rahmati Allah. Kembali pada kajian Ramadan kita, menyambung kajian kita pada hari yang lalu, kemarin. Ya. Kita melihat surah Al-Baqarah. Yang kita bahas sekarang ini insya Allah adalah tipe-tipe bagaimana manusia menyikapi perintah dari Allah. Ya, dalam surat Al-Baqarah paling tidak disebutkan 4 tipe ya. Tipe yang pertama adalah yang mengikuti malaikat. Contohnya mengikuti malaikat ya. Malaikat pada saat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka sami'na wa ata'na. Mereka tunduk dan bersujud kepada Nabi Adam. Bukan sujud beribadah ya, tapi sujud penghormatan. Itu contoh pertama. Sebelah kanan misalnya. Sebelah kiri ekstrem yang lain adalah iblis. Nah, iblis pada saat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud pada Nabi Adam, mereka berargumen. Intinya mereka sombong, wastakbar ya. Tapi mereka mencoba berargumen, mencoba merasionalisasi atau merasionate ya dalam bahasa Inggris tingkah mereka ya, mencoba ya. Saya tidak mau. Untuk apa saya tunduk kepada Nabi Adam? Saya lebih baik dari dia. Saya lebih diciptakan dari api dan dia hanya diciptakan dari tanah. Api tentunya ringan dan ada di atas kan, ya gas. Sedangkan tanah lebih berat dan ada di bawah. Ya. Mereka logik dan logiknya itu sampai sekarang masih ada ya orang-orang yang mengikuti iblis ini. Jadi seperti rasial ya, karena menganggap saya lebih baik dari dia. Ya, karena saya berdasarkan zat yang saya ini atau esensi saya ini. Api ada di atas, lebih ringan. Kemudian tanah ada di bawah, Nabi Adam. Ya. Itu yang kedua, di sisi yang kiri. Misalnya ya, tadi malaikat di kanan, sisi kiri adalah iblis, alaihi laknat. Ya, malaikat di kanan. Kemudian di tengah-tengah, nah ini ya. Kemarin kita berbicara bahwa ada yang seperti Bani Israel, diperintahkan untuk menyembelih kambing, banyak bertanya-tanya sampai akhirnya hampir tidak menjalankannya. Kemudian ada juga yang seperti Nabi Adam, ya, yang tanpa ada maksud buruk, tetapi tergoda oleh setan, ya, oleh iblis, sehingga akhirnya di saat diperintahkan untuk tidak mendekati satu pohon, tapi mendekati juga, ya, walaupun tidak ada maksud buruk. Kemudian beliau bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobat Nabi Adam tetapi Nabi Adam kemudian turun ke bumi ya, ke dunia ini. Nah, ibu-ibu bapak-bapak, jadi selalu ada 4 contoh 4 ini dan seseorang itu tidak selalu berada di satu tempat. Kadang untuk masalah tertentu seseorang itu seperti malaikat. Oke, samina wa atona. Tapi untuk hal lain susah sekali seperti Bani Israel. Banyak argumennya, susah sekali. Ya. Kemudian tempat yang lain mengikuti, tapi di saat-saat tertentu tergoda untuk tidak taat. Jadi disobedient ya, di saat-saat tertentu. Dan contoh yang lain adalah kadang-kadang di suatu hal lain, manusia di suatu hal lain atau waktu lain, strike seperti iblis, tidak menjalankannya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ibu-ibu bapak-bapak pengajian Kagari, jadi manusia ini sepanjang hidupnya dari mulai bayi dilahirkan kemudian sampai hidup sekarang ini seperti itu, ya, selalu di antara kondisi ini berbeda-beda, berfungsi dari fungsi waktu dan fungsi dari keadaan. Kadang-kadang di sini, waktu tertentu bisa jadi di sini. Masalah yang berbeda kadang-kadang jadi masalah yang sama di waktu tertentu, kadang seperti malaikat, di tempat lain kadang-kadang seperti Bani Israel, ya. Dan kadang-kadang di masalah yang lain tidak menemukan masalah yang sama, tetapi ada di sekitar Nabi Adam dan katakanlah tergoda oleh iblis. Jadi kadang-kadang seperti Nabi Adam tergoda dan kadang-kadang sama sekali tidak mau mengikuti perintah Allah. Jadi hidup kita ini adalah seperti itu. Dalam hal tertentu, dalam menerima perintah atau cobaan, itu selalu bergerak seperti itu. Dan itu ada semua contohnya dalam surat Al-Baqarah. Nah, puasa ini adalah tempat bagi kita untuk melatih supaya kita lebih banyak seperti malaikatnya dan lebih banyak seperti Nabi Adamnya. Ya, jadi
manusia tempatnya berbuat salah, tidak apa-apa. Mungkin beberapa kali tergoda, tapi seperti Nabi Adam kembali kepada Allah, ya. Dan itu adalah fungsi dari atau salah satu fadilah dari bulan Ramadan ini. Nah, insya Allah kita akan membahas ini lebih lanjut dalam kajian-kajian yang berikut. Tetapi pada kesempatan kali ini, Irfan akan membaca salah satu ayat, ya, sebagai pembuka kajian kita tersebut. Ayat tersebut dari surat Ar-Ra'd, ya, ayat ke-11, ya, surat ke-13 dari ayat 11. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar, ibu-ibu bapak-bapak pernah mendengar, ya, suratnya ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Allah does not change a people until they change what is in themselves. Ya, atau Allah tidak merubah kondisi sesuatu kaum, ya, dalam bahasa Indonesia, sehingga kaum tersebut merubah apa yang ada dalam diri mereka. Nah, di sini ada satu interpretasi atau tafsir yang baik dari Imam Abu Thalib Al-Makki, ya, dari Mekah, ya, dalam suatu kitabnya The Nourishment of the Heart, ya. Menurut beliau kitab ini ayat ini sangat beautiful, ya, sangat indah, ya. Pertama, beliau sebutkan di sini bahwa Allah, it means ayat tersebut, dalam ayat tersebut Allah, kita dapat melihatnya bahwa Allah tidak mengambil atau merubah, tadi kan tidak merubah sesuatu kaum, ya. Jadi ada dua sisi sebetulnya, dan dua sisinya ini pertama sangat indah karena seperti bertolak belakang, tapi sebetulnya satu sisi atau sama, ya, dari satu ayat, ya. Pertama, di sini disebutkan Allah tidak merubah, tidak mengambil keberkahan dari yang Ia sampaikan kepada makhluknya, until makhluk tersebut atau seperti kita ini, ya, manusia, disobedient atau tidak taat kepada Allah. Jadi kita merasa kok rahmat Allah, berkah Allah kok kurang sepertinya. Kalau kita melihat kondisi diri kita, mungkin kalau kita introspeksi secara jujur, mungkin karena kita mulai menjauh dari Allah. Terlalu banyak seperti iblisnya, atau terlalu banyak seperti Bani Israilnya. Terlalu banyak menolak, terlalu banyak berargumentasi. Ya, nah itu bisa dilihat, ya. Jadi Allah tidak mengubah kehendak sesuatu kaum saat kaum sampai seorang itu merubah apa yang ada di dirinya. Jadi pada saat satu kaum atau seseorang, kalau secara individu, ya, merubah sikapnya untuk lebih banyak menjadi lebih banyak tidak taatnya, pada saat itulah Allah merubah. Kalau mereka tidak merubah seperti itu, Allah tidak akan merubah sampai apa yang ada itu orang tersebut atau kaum tersebut merubah yang ada pada diri mereka. Ya. Jelaskan, ya. Jadi dari satu sisi, kalau kita ada dari pertanyaan yang mengapa kok kondisinya seperti ini, ya karena kita sendiri banyak tidak taatnya, ya. Tetapi dengan ayat yang sama, Imam Abu Thalib Al-Makki juga menjawab bagaimana caranya untuk kembali. Ayatnya sama, ya. Allah tidak akan mengubah sampai orang yang tadi itu kembali lagi mengubah apa yang ada dirinya sendiri. Ya, jadi di sini lah. Jadi ada dua sisi dari ayat ini, ya. Jadi sangat beautiful, sangat indah ayat ini. Jadi istilahnya di sini pertama, how come we are in this situation? Jawabannya ayat ini, karena kita merubah kondisi kita. Ya, terlalu banyak iblisnya, terlalu banyak mengikuti iblis, atau terlalu banyak mengikuti seperti Bani Israel. Bagaimana caranya? Banyaklah seperti Nabi Adam, dan insya Allah juga seperti mungkin seperti malaikat itu lebih susah, tapi mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa mencontoh, ya. Yang penting seperti Nabi Adam, melakukan kesalahan tidak apa, tapi kembali. Insya Allah kita kembalinya lebih banyak, dan banyak hal-hal dan banyak waktu-waktu di mana kita seperti malaikat, bukan malaikat, seperti malaikat dibanding karena manusia itu memiliki potensi, ya, lebih dari malaikat, ya, atau malah buruk, asfala safilin, ya. Jadi disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Jadi seperti itu. Nah, demikian kajian kita pada malam ini, ayat ke-11 dari surat Ar-Ra'd, ya. Semoga ini menginspirasi terutama untuk Irfan sendiri, dan juga insya Allah bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pengajian Kagari untuk lebih banyak seperti Nabi Adamnya, bertobat di hal-hal tertentu, waktu-waktu tertentu, dan sehingga pada akhirnya akan lebih banyak seperti malaikatnya, ya, karena kita seperti sudah sampai ke sisi yang sebaiknya tersebut. Dan sarananya adalah bagaimana melatihnya adalah
terutama diberi fasilitasi oleh Allah dalam bulan Ramadan ini. Ya, bulan Ramadan ini sufidati sayatin kata Allah ya. Jadi maaf, di sini salah satu hadis yang dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ya, hadis qudsi ya, kalau tidak salah. Jadi setan itu dibelenggu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan pada bulan Ramadan itu sebetulnya murni kita sendiri, bukan ke setan. Karena setan sudah dibelenggu di awal bulan Ramadan. Demikian ibu-ibu pengajian kalian, Masya Allah, pengajian kita pada kajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.